Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pemilik alam semesta ini, yang selalu memberi nikmat dengan senang hati, dan tanpa kita sadari telah begitu banyak waktu yang terbuang tanpa mensyukuri nikmat yang Dia beri. Semoga kita selalu masuk dalam jajaran yang selalu Allah beri nikmat yang berarti. Selawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada manusia yang tak pernah menggunakan kalkulator, manusia yang tak pernah menaiki eskalator, dan manusia yang tak pernah bertemu dengan yang namanya koruptor, yaitu Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sekaligus pembawa lentera untuk menerangi sudut-sudut di dunia dengan cahaya Islam. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam kedua-dua. Nggak terasa Ramadan telah meninggalkan kita, tinggal beberapa hari lagi. Semoga kita dapat memaksimalkan beberapa hari ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan beberapa informasi, yaitu informasi yang pertama mengenai laporan keuangan Masjid Al-Ghani saldo per tanggal 24 Juni 2016 sebesar 20.440.000, dan saldo masuk per tanggal 25 Juni 2016 sebesar 916.000. Total saldo per tanggal 25 Juni 2016 sebesar 21.356.000. Infak pembangunan masjid datang dari hamba Allah Blok F5 pada tanggal 25 Juni 2016 sebesar 1 juta, dan hamba Allah Blok A10 sebesar 1.500.000. Total infak pembangunan masjid sebesar 30.550.000. Infak untuk santunan anak yatim dan janda duafa satu per tanggal 25 Juni sebesar 2 juta dari hamba Allah Blok F2. Total infak sajadah sebesar 18.500.000 kepada para jamaah yang telah memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan masjid. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah dapat memberikan balasan yang lebih dan lebih dan lebih. Yang kedua yaitu informasinya telah terlaksana beberapa kegiatan tadi pagi, yaitu bazar dan bakti sosial. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang membantu untuk terlaksananya beberapa kegiatan tadi, karena dengan bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin kegiatan itu tidak akan pernah terlaksana dengan sempurna, dan barang-barang ataupun uang yang telah diberikan untuk bakti sosial telah disalurkan tadi semuanya telah kita berikan kepada pengurus PKBM Al-Falah di Bantar Gebang. Sekali lagi terima kasih. Adapun yang menjadi khatib pada malam hari ini yaitu Ustaz Ajat Sudrajat. Alhamdulillah, beliau telah mengimami kita dari sholat isya.
Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kita nikmat umur dan kesehatan. Mana di luar sana mungkin banyak orang-orang yang saat ini tidak bisa seperti kita. Ada yang terbaring di rumah sakit, ada yang di rumah tapi sakit, atau ada yang pura-pura sakit. Alhamdulillah kita masih diberikan taufik oleh Allah sehingga kita masih bisa melakukan ketaatan-ketaatan di malam ini yang mudah-mudahan sholat isya yang baru saya lakukan menjadi amalan sholihan yang akan kita dapatkan kebaikannya nanti di yaumul akhir, yakni di hari kiamat. Saya masih punya utang materi nggak Pak? Hah? Enggak ya, udah tamat ya? Tadi sebelum naik aja saya udah dibilangin jangan panjang-panjang ya. Bukan. Kalau ini untuk baca kan nggak usah katanya yang panjang. Tadi ada sebelum sholat isya ada yang saya jangan panjang-panjang imam gitu. Timbul di gimana? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastahidu fi Ramadan, mana yastahidu fi ghairi." Rasulullah apabila keadaannya masuk di bulan Ramadan dia beribadah dengan maksimal, dan itu beda kualitas ibadahnya, mungkin kesungguhannya dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Wa bil ashril awakhir, dan apabila Rasulullah telah memasuki 10 hari terakhir, mana yastahidu fi ghairi, maka tidak mendapati Rasulullah adalah orang yang paling sungguh-sungguh di antara hari-hari yang lain dibandingkan dengan hari-hari lain dalam ibadahnya. Dan kita alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk masuk ke 10 hari terakhir, di mana ada satu isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, taharraw lailatul qadar, carilah malam lailatul qadar itu al-witri minal ashril awakhir, di hari-hari ganjil 10 terakhir. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang harus banyak aku katakan? Doa apa yang harus banyak aku ucapkan seandainya aku menemui dan mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar?" Maka Nabi bersabda, "Quli, katakan olehmu, Allahumma innaka afuwun." Tuh, coba bareng kan? 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun. Yang di sini mah di barisan depan kayaknya pada hafal. Coba yang belakang. Allahumma innaka afuwun, bareng. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa. Ibu-ibu yang di bawah ikut yang ngobrol. Fa'fu anni. Ulangi. Saya kalau lagi ngomong hadis atau bahasa Arab, fa-nya keluar, Pak. Beda kalau lagi ngomong biasa, tipi kata gitu. Makanya fa-nya harus benar, jangan fa'fu anni. Ulangi. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau menyukai maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah, maafkanlah segala dosa-dosaku.
Ini doa yang diperbanyak ketika kita memasuki 10 hari terakhir. Bahkan Rasulullah syadda mi'zarahu, beliau mengikat erat tali pinggangnya dalam artian bersungguh-sungguh untuk beribadah. Bahkan di hadis yang tadi dikatakan wa kana yastahidu al-ashril awakhir, ketika memasuki 10 hari terakhir beliau lebih sungguh-sungguh lagi, lebih giat lagi. Dan ini yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengikuti tauladan kita. Banyakkan ibadah, hidupkan pelita malam, banyakin membaca Al-Quran, panjangkan sholat malam. Ya, kalian nanti panjang nih. Udah pada paham misalnya sekarang ya. Salah satu orang yang dirahmati oleh Allah adalah mereka yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan di waktu Jumat, manusia itu tidak ada seorang yang suci dari dosa, tidak ada yang bersih dari dosa. Kita kenapa? Karena kita berada di tarikan antara benar dan salah. Manusia bisa baik, manusia bisa buruk, manusia bisa jujur, manusia bisa hianat, manusia bisa dusta, manusia bisa setia. Manusia bisa positif thinking, bisa negatif thinking. Bapak mendapati saya di luar di rumah makan. Dari jam 1 saya ngobrol dengan seorang perempuan. Lalu bapak saya mau nganter les. Jam 1 saya masih ngobrol. Pas bapak pulang nganter les jam 3 masih mendapati saya dengan seorang perempuan. Kira-kira bisa nggak semoga di sini? Bisa nggak? Bisa. Si aja. Ongko masuk khutbah, sok ceramah, ngobrol dengan perempuan dari jam 1 sampai jam 3. Ya Allah Gusti. Sudah. Padahal katanya bener adik saya. Adik ketemu gede, adik saya. Adik ketemu gede pas muda tuh. Ya, ternyata negatif thinking. Ini Pak adik ketemu deh, adik saya bener gitu. Tapi kalau bapak tuh begini, lah ini kayaknya itu mah adiknya. Iya bener adiknya. Istrinya kan bukan, aku yakin itu mah adiknya. Aku tahu kalau istrinya. Nah itu berarti husnul. Gitu manusia. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada dua hal yang menjadi simbolisasi dorongan baik dan dorongan buruk. Kita lihat peristiwa ketika Allah mengabadikan dialog yang dilakukan antara Allah dengan iblis. Iblis berkata, aku lebih baik daripada manusia. Manusia diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Iblis menganggap hinanya manusia itu kenapa? Karena manusia diciptakan dari tanah. Iblis lupa bahwa di balik penciptaan manusia yang berasal dari tanah itu ada ruh yang agung yang Allah tiupkan. Itulah kenapa manusia ada kala ketika terjerembab kepada satu perbuatan dosa, ia terjatuh bahkan ke dasar kehinaan seperti terjatuh ke tanah. Ini simbol dorongan buruk. Atau bisa manusia ketika melakukan kebaikan, ia terangkat derajatnya bahkan sampai berada di sisi Allah. Kenapa? Karena ada ruh yang agung yang Allah tiupkan. Tuh, kita berasal dari tanah. Min salsalin kal fakhar, min tin. Makanya kalau ada manusia yang rese, provokator, tukang gibah, tukang fitnah, itu bisa jadi manusia itu diciptakan dari tanah, tapi tanah sengketa. Kan banyak yang meme-meme di Facebook. Iya, kalau ada manusia yang rese itu bisa jadi itu dia diciptakan dari tanah benar, tapi tanah sengketa. Nah, dorongan baik dan dorongan buruk itu akan terwujud manakala yang pertama eksternalnya buruk, lingkungannya buruk, atau bisa jadi karena internalnya buruk. Eksternalnya, contoh, bapak mau pergi ke Jawa, ke Jogja, di mobil itu teh orang-orang soleh bareng, atau goes, ya. Kan bapak-bapak di sini suka goes. Saya pernah malam-malam tuh ada lihat orang yang goes. Cik, atau kalau malam-malam, kalau di rumah Ramadan masuk, atulah gitu kan dia. Ini di Ramadan bayangin. Bukan nyindir. Saya mau ngomong, ya syukur kalau kesini. Apalagi 10 terakhir cik sudah ada aktivitas yang luar biasa. Apa? Membaca Al-Quran, berbanyak istighfar, gitu ya. Makanya kalau orang saya mah heran gitu, orang-orang yang sudah masuk Ramadan tapi malah tidak tergerak hatinya untuk
membaca Al-Quran. Ya, gimana 11 bulan selain Ramadan, bayangkan di bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahala saja, mereka enggan hatinya untuk terketuk mau membaca Al-Quran. Apalagi di 11 bulan selain Ramadan. Makanya saya pernah nulis status di Facebook, seandainya engkau tidak mampu membaca satu baris saja Al-Quran, maka cukup kau pegangi dan pandangi Al-Quran, seraya kau berkata, tanya hatimu, ya Rob, menurut saya lagi serius saya. Apa barusan? Apa? Ya, saya ngetes saja Pak. Ingat, jadi ketika engkau tidak bisa membaca satu baris saja Al-Quran, maka cukup kau pegangi Al-Quran dan pandangi seraya tanya hati Anda, ya Rabbi, dosa apa sehingga hati saya tidak terketuk untuk mau membaca ayat-ayat, padahal Al-Quran adalah sumber kebaikan. Kenapa? Saya katakan sumber kebaikan, karena siapa yang baca satu huruf saja falahu asyra, bagi dia adalah 10 kebaikan. Wala taqul alif lam mim harfan, dan jangan kau katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi qul alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif satu huruf, lam satu huruf, 30 kebaikan. Tapi kenapa sampai 10 hari terakhir ini ada orang-orang yang belum khatam Al-Quran? Rugi. Goes, orang goes. Tuh, goes 3 kali khatam katanya Pak. Kalau Ramadan ngaku tuh. Jangan ketawa, muhasabah. Jadi ketika goes misalkan, terus teman-teman Anda teh semua orang soleh, pas mau start saja itu pasti yang ngomongin apa? Kata Pak Anda teh, teman-teman nanti kita berhenti di mana ya? Kita sholat zuhur. Kata teman-temannya apa? Karena lingkungannya soleh, langsung ngomong, iya benar kita harus perhatikan. Ntar kita sholat di mana zuhur. Itu kalau lingkungannya baik, tapi kalau lingkungannya buruk, ketika Anda mengatakan kita sholat di mana ya, berhenti di mana nanti, sok suci rumah. Nanti aja tenang, belum juga makan, bisa janda. Kalau lingkungannya buruk, susah. Nah, maksud saya, dorongan buruk yang ada, potensi buruk yang ada dalam diri kita akan terwujud manakala apa? Lingkungan eksternal kita buruk. Makanya ada dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladina, dan tetaplah kamu bersabar bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan senja hari karena mengharap keridhaan Tuhannya. Jangan kamu palingkan matamu karena kehidupan dunia, karena gemerlapnya dunia. Jangan kamu palingkan kepada orang-orang yang hatinya telah Allah lalaikan. Berarti ada Pak, lingkungan itu orang-orang yang hatinya sudah dilalaikan sama Allah. Berarti lingkungan apa? Lingkungan buruk gitu. Atau bisa jadi juga karena faktor internal. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi afara'aital ladzina man ittakhadhu hawa. Tidakkah kamu memperhatikan ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai imam bagi imannya, yang seharusnya iman menjadi imam bagi hawa nafsunya. Kebalik ya. Semestinya iman menjadi imam bagi hawa nafsunya, ini malah kebalik, hawa nafsu malah jadi makmum. Hawa nafsu malah jadi imam bagi imannya. Gitu. Dan manusia ketika melakukan dosa ada 4 tipe Pak. Tipe yang pertama ada yang meremehkan dosa. Tipe yang kedua ada yang menunda taubat. Tipe yang ketiga ada yang putus asa dari taubat. Kemudian yang keempat ada yang berbaik sangka bahwa Allah Maha Luas, Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Nah, tipe yang pertama, tipe pendosa yang pertama adalah meremehkan dosa. Kamu ngomongin batu sih lagi puasa dosa, dosa. Masa ngomongin batu dosa, ngabunuh tak baru dosa. Ada Pak orang-orang yang meremehkan dosa. Lalu yang kedua ada tipe yang menunda taubat. Ini masih mending dibanding dengan yang ketiga nanti yang saya sampaikan. Orang yang kedua ini dia menunda taubat. Nanti di Ramadan mah insya Allah lah lebih menyibukkan diri untuk ibadah. Atau ibadah-ibadah yang dilakukan di Ramadan nanti di 11 bulan mah setelah Ramadan selesai saya minimal setengahnya lah. Gitu kan, tidak 11 rakaat saya lakukan di rumah. Ya bukan 5,5, tapi 4 minimal, kemudian witir 3 rakaat. Gitu kan. Tapi ketika terjadi boro-boro dia mau melakukan ketaatan, aku nanti umur 40 mau tobat, khawatir gitu kan.
Itu khawatir sebelum kita taubat Allah sudah mencabut nyawa kita, memisahkan ruh dari jasad kita. Karena ada di dalam Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum qabla an ya'tiya ahadakumul maut." Infakkan sebagian rizki, baik umur, kesehatan, harta dan sebagainya sebelum datang kematian kepada kalian. Ya, khawatir jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menunda taubat. Kemudian yang ketiga, ada tipe orang yang putus asa dari taubat. Ini lebih parah pada dari yang kedua. Kalau yang kedua masih mau taubat, hanya ditunda-tunda. Tapi yang ketiga ini putus asa dari taubat. Putus asa berarti taubat kan dia apa? Tidak. Gitu. Kamu korupsi dosa sih haram gitu kan, dan baik yang kepala basah, hancur sih, hancur neraka. Ada tipe orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Dia menganggap bahwa dosanya sudah banyak dan dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ciri orang yang dirahmati adalah dia bertobat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Wahai orang-orang yang beriman yang telah terlanjur melampaui batas, berbuat dosa, berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Nah, yang keempat adalah orang-orang yang senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, dia yakin dalam dirinya luasnya ampunan Allah tidak akan pernah sebanding dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Sehingga apapun yang dia lakukan, ketika ada salah, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah membuka pintu maafnya 24 jam, Pak. Beda dengan kita. Kita minta maaf ya. Segampang itu mama memaafkan. Nanti lebaran kan ada, Pak. Tapi Allah, Pak, 24 jam. Ya, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Allah membentangkan pintu taubatnya kepada orang-orang yang berdosa di malam hari, tiada lain agar dia bertaubat di siang hari. Kemudian Allah membuka pintu taubatnya di siang hari, tiada lain agar mereka bertaubat di malam hari. 24 jam. Dan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Bahkan kesukaan, kebahagiaan Allah tabaraka wa taala bagi orang-orang yang bertaubat. Masya Allah, melebihi kebahagiaan seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian tiba-tiba anaknya diketemukan kembali, ia peluk anaknya, ia rangkul dengan penuh kebahagiaan, ia susui anaknya. Nah, kebahagiaan Allah menyambut orang-orang yang bertobat lebih daripada itu. Bahkan kebahagiaan Allah lebih-lebih daripada seseorang yang sedang terjebak di padang pasir, ia membawa bekalnya di unta, kemudian tiba-tiba ontanya pergi begitu saja. Padahal didapati dalam onta itu banyak perbekalannya, ada air minumnya. Hampir dia putus asa, mungkin saya akan mati kalau begini. Kayak pasrah, ia bersandar di pohon, kemudian sambil menengadah, aku pasrah, aku siap mati. Tiba-tiba muncul unta yang membawa perbekalannya, padahal dia sudah putus asa. Dia mengira bahwa dia akan mati. Tiba-tiba perbekalannya datang, si unta kembali lagi. Saking bahagianya, dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, sesungguhnya Engkau adalah hamba-Mu dan aku adalah Tuhan-Mu. Saking bahagianya dia terpeleset lidahnya. Nah, kata Nabi, Allah lebih bahagia lagi dalam menyambut orang-orang yang bertaubat kepadanya. Lebih bahagia daripada orang yang tadi. Masya Allah. Makanya inilah di 10 malam terakhir ini, mari kita perbanyak istighfar, kita perbanyak doa-doa yang itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah doa yang tadi. Saya ingat perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah ketika dia mengatakan, perbaikilah amal-amalmu hari ini, niscaya Allah akan mengampuni kekuranganmu di masa lalu. Ibnu Az-Zawji rahimahullah berkata, sesungguhnya kuda pacuan kuda yang suka dipacu. Ya, sesungguhnya kuda gitu kan, saat mendekati garis finish, ia mengerahkan seluruh tenaga dan kemampuannya. Tiada lain agar dia memenangkan perlombaan tersebut. Maka jangan sampai, kata Ibnu Az-Zawji, kita kuda lebih cerdas daripada kita. Begitu juga dengan perkataan Ibnu Qayyim
Taimiyah rahimahullah, di mana beliau mengatakan yang terpenting adalah bukanlah kekurangan-kekurangan saat-saat di permulaan, tapi bagaimana kita memperbaiki amalan-amalan saleh kita di saat-saat nanti akan perpisahan. Dan begitu juga dengan Ramadan. Ingat, yang dihitung adalah akhirnya. 10 hari terakhir ini maksimal. Gak apa-apa di permulaan kita menyambut Ramadan ini mungkin biasa-biasa saja, gak sebahagia, gak sesungguh-sungguh ketika di permulaan, tapi jadikan di akhir ini, di saat-saat akan berpisah dengan Ramadan, kita benar-benar memaksimalkan saat-saat terakhir di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan cara itu kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang keluar dari Ramadan dengan membawa gelar orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali Pak, mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu, dan semangat kita tetap dijaga. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita dibimbing oleh Allah, diberikan taufik dan keistiqomahan untuk senantiasa tetap mengisi hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan salihah, dan lebih sungguh-sungguh lagi ketika memasuki 10 hari terakhir. Aku lupa lihat dan astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.